5, 4, 3, 2, 1. Hai hai halo stalkers, selaku sehat, speak louder and start together. Oke, sebelum kita lanjut ke podcastnya ini, kita perkenalan dulu deh. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Dara Latifa Azahra, biasa dipanggil Dara. Dan aku Josephine Andika Putri, bisa dipanggil Jose. Dan di sini kita akan memandu acara pada Pada siang hari hari ini. ini. Oke. Kita juga kedatangan narasumber nih. Kira-kira Iya. dari mana ya? Dari mana nih ya? Jose? Yang pasti berkaitan dengan Soloku Sehat nggak sih, Mbak? Iya, betul banget. Mungkin langsung aja kita suruh narasumbernya perkenalan dulu nih. Oke. Oke, baik. Saya Hadinda Nabullah. Saya merupakan koordinator Forum Remaja Palang Merah Indonesia di tingkat Kota Surakarta maupun di tingkat koordinator wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Serta ini ada rekan saya juga. Perkenalkan, nama saya Fania. Saya dari SMP Negeri 4 Surakarta. Di sini saya menjabat sebagai koordinator daerah Madya Kota Surakarta. Oke. Halo Keren-keren Hanin, banget halo sih. Fania ya, keren-keren banget ya. Oke, mungkin langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan pertama buat Hanin sama Fania. Yang pertama itu kira-kira kita sebagai orang awam nih bisa dijelasin gak sih apa itu Forpis, terus hubungannya dengan dunia palang merah tuh apa? Mungkin dari sejarahnya berdirinya gimana, terus latar belakang berdirinya tuh kayak gimana juga bisa dijelasin ke kita. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebelumnya saya mau nekanin dulu. Forpis itu merupakan Forum Remaja Palang Merah Indonesia yang dibentuk oleh PMI Pusat pada lebih ke tahunnya, yaitu pada tahun 2007. Nah, di situ sendiri untuk ADART PMI cabang ataupun PMI kota, baik PMI daerah maupun PMI subdaerah, regional dan lain-lain, itu tergantung pada PMI masing-masingnya, tapi pada penetapannya yaitu pada tahun 2007 tadi, Kak. Dan untuk hubungannya kepada Palang Merah Indonesia sendiri ataupun di ibaratnya ke Palang Merahan sendiri, itu adalah hubungannya mengenai kami mengkoordinir aspirasi-aspirasi dari Palang Merah Remaja di tingkat regional maupun dari tingkat unit seperti itu, Kak. Gitu. Udah lama banget ya berarti ya. Iya. Seumuran aku dong nih 2007 nih. Aduh. Dewa sama berarti ya. Oke. Oke, aku mau nanya nih. Untuk Forpis sendiri nih, yang menjadi fokus dalam membantu kesehatan masyarakat tuh kira-kira apa sih? Baik, ini kita tekanin terlebih dahulu ya, Kak, karena di Forpis sendiri itu kami memiliki beberapa peranan pokok penting dalam kehidupan khususnya di Kota Surakarta sendiri ataupun di tingkat provinsi ataupun di tingkat pusat, antara lain di kesehatan sanitasi atau kalau di kita itu ada namanya WAS juga, Water and Sanitation Health. Habis itu ada lagi yang namanya mitigation of disaster, yang dimana kita kalau di Solo sendiri menyebutnya dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Serta yang ketiga ada lagi sosial inklusif, itu lebih ke kita penyetaraan semuanya. Serta ada lagi aksi-aksi tentang climate change, yang dimana itu juga merupakan salah satu produk prioritas kami untuk membantu kesehatan masyarakat khususnya di Kota Surakarta ini. Seperti itu. Oh, begitu. Banyak juga ya bidangnya ya. Oh ya, kalau aku mau tanya tambahan pertanyaan deh. Kalau buat kalian sendiri bidang yang paling kalian sukain masing-masing apa nih kira-kira? Oke, baik, dari aku dulu aja ya, Kak. Iya. Oke, baik, kalau dari aku sendiri tetap ke SPAB-nya, karena poin besarnya di Forpis Surakarta ini karena kita kan mitigasi banjir, mitigasi ya. Ibaratnya kalau kita mitigasi bencana di Kota Surakarta ini kan mitigasinya mitigasi banjir, Kak. Oleh karena itu kita perlu lagi yang namanya WAS tadi atau Water and Sanitation. Habis itu kan juga sangat berpenting untuk pola kesehatan dari masyarakat sendiri seperti itu. Oleh karena itu saya bidangnya tetap ke SPAB. Kalau Fania sendiri? Sebenarnya sama sih ya, saya lebih suka menekankan terhadap SPAB juga karena lebih gimana ya, Kak ya? Lebih kita rasanya lebih ingin membantu gitu loh di bidang itu. Oke. Berarti lebih ke kemanusiaan Iya. ya, lebih ke kemanusiaan gitu ya. Oke deh, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kalau ini kan aku udah tanya tadi kalau bidang yang kalian sukain apa. Nah sekarang aku mau tanya kalau divisi yang kalian jabat di Forpis itu apa sih? Terus program kerjanya di divisi kalian tuh ada apa aja? Baik, kalau di Forpis sendiri
ini saya tekanin sekali lagi bahwa Forpis ini tidak memiliki kepengurusan. Tapi dalam satu komando penuh dari komando koordinator, baik kalau di kota koordinator kota, kalau di tingkat daerah koordinator daerah, serta koordinator nasional atau di kita namanya Presja atau Presiden Remaja. Oleh sebab itu tidak ada yang namanya sekretaris, tidak ada yang namanya wakil ketua atau lain-lain, tidak ada. Jadi kita tetap satu komando. Gimana caranya kita bisa menjembatani antara PMR unit kepada PMI gitu, seperti itu. Begitu ya. Ya, ternyata. jadi tetap sama, kita tetap jadi saya koordinator, juga Fania juga koordinator. Bedanya saya di Wira dan adik ini di Madya, seperti itu. Oh begitu, jadi susunan organisasinya seperti itu ya, Iya. semuanya sama ya, berarti kayak gitu. Oh oke. Oke, aku mau nanya nih, kalau program kerja tahunannya Forpis tuh kira-kira ada apa aja sih? Baik, untuk program kerjanya Forpis itu aslinya sangat banyak, Kak. Dikarenakan poin-poin dasarnya kami udah mengacu, kalau di kita namanya one month challenge tadi, yang ada 5 sub bidang tadi itu dinamakan one month challenge. Jadi setiap 1 bulan sekali mesti harus ada 5 kriteria ketutasan, lebih tepatnya seperti itu. Karena kita juga ada audit, Kak. Jadi oleh karena itu kita harus 5-5-nya ini semuanya pokok bidangnya harus semuanya jalan. Nggak boleh ada yang tidak jalan, seperti itu. Kalau kita sebutin aja, Kak, contoh dalam 1 bulan penuh itu pada sosial inklusif kami itu lebih ke program kerja mengenai pengembangan sumber daya relawan dengan cara kita mempelajari itu ada yang namanya Sinleng atau bahasa isyarat. Habis itu kalau misalnya di SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana itu sendiri, itu merupakan kayak kita belajar mengenai vertical rescue, atau kita itu ibaratnya climbing, Kak. Atau kita turun dari gedung lantai atas menggunakan tali, seperti itu. Keren banget. Habis itu ada lagi kalau untuk masalah climate change, kita mesti ya cuman sekedar ekoenzim ataupun kita gerakan-gerakan sosial yang menuntut untuk ketangguhan iklim, seperti itu. Habis itu ada lagi mengenai peranan-peranan remaja, dan khususnya lagi kita ini kan ke kesehatan masyarakat ya. Kita juga ada yang namanya DK atau dompet kemanusiaan. Kita susur kampung, kita melihat bahwa di masyarakat Solo ini membutuhkan apa. Kita kadang-kadang kita membutuhkan seperti contohnya kursi roda ya, Kak. Kursi roda itu tidak ditanggung oleh BPJS. Oleh sebab itu kami juga biar gimana caranya masyarakat Kota Solo ini juga terpenuhi hak hidupnya, terutama hak-hak yang dimana dia mempunyai ibaratnya sudah mempunyai hak untuk tanggung jawabnya dia gitu. Oleh sebab itu kami memenuhi hak tersebut, dan juga itu berasal dari manusia untuk manusia dan untuk nilai-nilai kemanusiaan, seperti itu sih, Kak. Keren banget ya kata motivasinya nih. Berarti ada proker penting pokok yang harus dijalankan juga ya setiap bulannya ya? Betul, dan itu nggak cuma setiap bulan, Kak. Bahkan kita setiap minggu itu pasti sangat pasti ada. Nggak ketang 1-2 itu pasti ada untuk setiap minggunya. Cuman kalau pas kita lagi audit itu ada event besar yang namanya Jumbara. Jumbara itu Jumpa Bakti dan Gembira. Kalau kemarin terakhir ada Jumbara Nasional di Lampung. Oleh karena itu ini untuk Solo ini lagi persiapan. Di Jawa Tengah pun lagi persiapan juga untuk Jumbara. Dan kalau di Solo sendiri ini ada lagi event yang sangat besar, yaitu ada namanya Jumpa Ketua atau Candar di Muka. Jadi kita sama-sama membahas isu-isu global, baik global maupun di tingkat kita sendiri atau religi, ibaratnya kita itu di tingkat kota ini membutuhkan apa saja, kita bahas itu. Dan kita juga memonitoring PMR gimana caranya PMR bisa berkarya dan berbakti di masyarakat, seperti itu. Oh begitu ya, berarti auditnya lebih ke acara besar gitu, nanti ada Betul. auditnya. Gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Oke. Nah, kalau program yang kalian, misalnya kan tadi udah sebutin nih ada 5 program itu. Nah, kalau program dari yang kalian rencanain tapi belum terselenggarakan tuh ada nggak kira-kira? Baik, untuk program yang belum bisa terselenggara dari program kami atau ibaratnya kami memiliki ADART, itu ya paling pasti Jumbara. Dikarenakan Jumbara ini kan ibaratnya kita butuh masa yang banyak. Sedangkan di Kota Solo sendiri ini tidak memiliki lapangan yang begitu besar. Oleh sebab itu Jumbara itu sangat
krusial untuk dilakukan, tetapi kita tidak memiliki sarana prasarana yang baik, khususnya di kota Surakarta ini seperti itu. Jadi kalau event-event yang sangat kita nantikan ya tetap Jumbara, karena Solo ini terakhir itu Jumbara ada di tahun 2013 dan Oh, udah lama 2013 banget sudah lama banget. Sedangkan per 1 tahun jabatan mohon izin jabatan dari si pengurus PMI-nya sendiri itu harusnya pada saat satu periode itu harus ada Jumbara, atau ibaratnya kalau di kita juga ada namanya Jumtek, Jumbara dan Temu Karya Relawan, dan itu pun kita semuanya itu harus monitoring pasti dari yang PMR maupun dari yang baik mahasiswa kuliah, kalau di kita namanya KSR seperti itu. Oh gitu. Kalau misal itu tuh masanya tuh dari se-Indonesia atau gimana sih kalau Jumbara tuh? Baik, kalau di Solo sendiri ya otomatis PMR, KSR ataupun dari pihak-pihak Sibat. Kalau di kita namanya Sibat, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Ada juga yang namanya Satgana, Satuan Gabungan Berbasis Bencana. Itu juga kita nanti kumpul bareng untuk membahas semuanya, dari yang kita awal defile, habis itu ada lagi kita kayak sejenis lokakarya, ada juga yang intinya itu kita di sana itu cuma untuk jumpa dan ibaratnya berbakti gitu loh Kak, untuk Indonesia khususnya ataupun di kota Surakarta ini. Habis itu ada kita juga ada namanya Temu Karya, kita menemukan beberapa karya-karya inovasi baik dari PMR ataupun dari tim-tim KSR seperti itu. Oh, berarti Jumbara tuh skalanya kota dulu ya berarti? Itu Atau tergantung Kak. juga? Jadi Oh. enggak, kalau kita kan biasanya mikir ya, oh Jumbara itu dari kota, besok habis itu baru ke provinsi, Iya. habis itu baru bisa nasional. Enggak. Oh, enggak gitu. Jadi kita tergantung kotanya siap atau tidak. Kalau misalnya tidak siap, ya otomatis langsung aja ke nasional gitu. Tapi tetap ada seleksi-seleksi dari yang tingkat kota maupun di tingkat provinsi, baik ke tingkat nasional seperti itu. Oh, begitu. Kalau nasionalnya sendiri kira-kira di mana kalau tuh? Oke, untuk nasional sendiri, Iya. nasional itu dia itu tergantung ya Kak. Kalau misalnya kemarin kan mungkin nggak mungkin, berarti kayak kemarin kan di Lampung. Iya. Jadi kalau di Lampung sendiri itu kan dilihat dari seberapa kuat medannya. Kalau di kita tuh ada namanya shelter Kak. Jadi itu kita pendidikan shelter itu kayak pendidikan gimana caranya kita membangun tenda. Kita bagaimana tahu caranya pembangunan dapur umum, ataupun ada yang namanya triase dan lain-lain, itu harus kita pokokin di situ. Dan apalagi sanitasi itu kan penting lebih tepatnya ya. Sanitasi penting itu, jadi kita membutuhkan lapangan yang benar-benar luas seperti itu. Jadi kita nggak mesti tiba-tiba ujuk-ujuk besok kita Jumbara aja ya di manahan, nggak cukup kalau kayak gitu. Maka dari itu kita juga membutuhkan emang benar-benar sarana prasarana yang benar-benar kompeten di bidang situ seperti itu. Gitu. Oke, aku mau nanya nih ke Fania. Kira-kira kan tadi kan kalau dari Hanin ya, Betul. itu kan udah ada Jumbara. Kira-kira kalau dari kamu ada nggak proker yang pengen nih sebenarnya pengen terlaksana tapi belum bisa gitu? Sebenarnya kalau dari aku sendiri, dulu waktu aku menjabat sempat ada kepikiran buat bikin youth camp, jadi kemah bersama gitu. Jadi ditemuin antara Madia dan juga Vira untuk kita kemah bersama, belajar bersama bareng-bareng gitu. Tapi kembali lagi karena ada kendala di bagian lapangan dan juga karena youth camp juga perlu ruangan yang banyak karena masanya juga banyak, jadi masih terkendala di situ juga. Gitu. Iya. Wah, sebenarnya bagus nggak sih Mbak kalau terlaksana tuh? Iya. Seru juga sih ya. Iya. Kalau acara-acara kayak gitu tuh emang khusus internal dari Forpis sendiri atau PMR dan lain-lain itu, atau kadang pernah ngajak eksternal juga? Oke, baik. Untuk acara-acara yang emang benar-benar dia itu bermukim besar ibaratnya seperti itu, mesti kita akan menarik dari baik masyarakat kota Surakarta sendiri ataupun bagi masyarakat Indonesia. Dan kalau misalnya di kami kan ada yang namanya mempererat tali persahabatan nasional dan internasional. Otomatis kalau misalnya Jumbara seperti itu mesti ada teman-teman dari yang internasional, khususnya kita ada rekanan dari mungkin Jenewa atau Swiss. Kalau di kota Surakarta itu punya rekanan dari Jerman dan lain-lain. Itu mesti kesini juga. Tidak perlu pun ada Jumbara. Di Juni ini pun ada kunjungan dari Singapura. Jadi kita teman-teman Singapura itu kita saling mempererat tali persahabatan gitu loh, untuk mengetahui gimana isu-isu global yang kita harus bisa bahas bersama seperti itu. Oh, berarti temannya nih dari luar negeri Iya, keren keren banget ya. Kalau mau tanya nih masing-masing, Fania sama Hanin tuh kalau teman dari luar negeri tuh udah pernah ada yang deket atau kenalan gitu belum dari acara kayak gini? Mungkin Mania dulu. Oke, sebenarnya kalau aku pernah ya, karena untuk
tahun lalu, tapi aku lupa bulan apa. Dulu itu sempat ngadain acara lewat online, lewat daring. Jadi kita membahas bersama-sama tentang juga kepalang merahan. Jadi kepalang merahan tentang isu-isu apa sih yang ada di sana, dan kita juga membahas, kita sharing-sharing isu-isu apa, ada apa aja yang ada di Indonesia juga. Jadi kita membagikan pengalaman kita tentang PMR atau kegiatan kepalang merahan di negara kita itu gimana lewat daring itu. Dan aku dapat satu kenalan di sana ya, dan udah cukup deket juga, masih kontekan di IG sampai sekarang. Dari mana itu temannya? Ya seperti yang dibilang tadi, kita karena Solo punya teman dari Jerman, jadi gitu. ya Itu kalau ada kendala bahasa nggak kalau kalian berteman kayak gitu? Iya. pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya. Karena kan kita kalau koordinator sendiri emang benar-benar diseleksi. Kita harus menguasai juga bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris itu mesti ada karena kita seleksinya full bahasa Inggris. Iya, Kayak gitu. Keren Tapi banget ya. Kak, ngomong-ngomong nih, masalah kita persahabatan nasional maupun internasional, justru kalau kita sendiri tertarik pada nasional. Oh, Kenapa malah lebih tuh? ke nasional. Karena gini Kak, kalau Kakak sendiri bisa lihat ya, kita kan ada yang namanya program kerja nasional Youth Empowerment, di mana kita saling menguatkan, khususnya teman-teman yang kita, maaf, di 3T, khususnya kita di Papua. Kemarin tuh kan ada KKB Kak, ada KKB, OPM, itu kan sangat krusial juga untuk saudara-saudara kita yang di sana. Kita juga menyalurkan beberapa arti penting dari hukum humaniter internasional atau international humanitarian law, dan itu pun sangat kita tekanin sendiri. Karena apa? Karena kita posisinya itu di sini tuh udah masuk ke krusial, kita juga harus bisa membantu. Karena itu kalau saya sendiri pribadi, mending kita menolong terlebih dahulu saudara-saudara kita yang ada satu rumpun Indonesia, Iya, benar-benar. baru kita nanti membantu yang lain, seperti itu sih Kak. Oh, berarti lebih tertarik pertemanan nasional dulu ya, baru Betul. internasional ya. Karena kasihan Kak kalau Iya. dilihat sendiri ya, Iya, gimana Kak bener itu banget. Kak. Berarti kalian semua punya teman se-Indonesia nih, jangan-jangan malahan. Kalau se-Indonesia ya kita punya ibaratnya kayak channel per provinsi Iya. ada, per religi ada, regional ada gitu. Wah, berarti keren banget ya. Jadi masuk Forpisi ternyata harus bisa bahasa Inggris juga, harus bisa kemampuan ini itu banyak banget ya, harus. Bisa semuanya. Iya, keren banget ya. Aduh. Berarti keren banget Tivania sama Han ini. Oke, lanjut. Oke, aku mau nanya nih, kira-kira Forpis itu memiliki program kerja yang menggabungkan semua PMR SMA se-Solo nggak sih? Ya tadi kita kembali lagi ke mungkin ke Apa aja? Jumbara ataupun Ha-ha. ke Chandra di Muka tadi, itu udah sama-sama menggabungkan PMR Semuanya se-Solo. gitu ya. Gak pun se-Solo, itu bisa jadi kayak kita ada Asmara Loka ataupun ada yang namanya Kiswokoda atau gerakan sosial Forpis di koordinator wilayah 2. Dan itu kita juga cuman se-Solo aja, tapi kita menggerakkan PMR baik se-Jawa Tengah maupun di tingkat pusat, seperti itu. Dan itu benar-benar kita ada ketemu bareng gitu, ada untuk kita ngobrol bareng, diskusi bareng ya, walaupun kita terkendala waktu ataupun kita terkendala dari sarana prasarana seperti itu, tapi kita opsi ada. Jadi di PMI sendiri itu ada namanya pusdiklat. Jadi kita menggunakan sarana pusdiklat itu untuk kita tidur di sana, bersemayam di sana. Habis itu ada lagi untuk kita gimana caranya untuk kita berlatih itu ada di sana semua, seperti itu. Nah, acara itu terakhir kali kapan dilaksanakan kalau itu? Baik, kalau kita di tingkat provinsi, terakhir itu mungkin nggak usah terakhir, tapi besok itu ada Oh, besok Agustus. ada. Agustus besok itu ada. Kita di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, di Sambiroto, itu ada PMI Jawa Tengah. Di situ ada pusdiklat juga. Kita biasanya di sana tuh untuk pemilihan koordinator daerah, yang dimana kita nanti di sana tuh saling berkaitan lagi ujung-ujungnya ke 5 program kerja kita tadi. Oh, iya. Gimana caranya Kembali monitoring juga, seperti itu. Kita ada loka karya juga gitu. Jadi Oh. di sana juga seru Kak gitu. Iya, benar banget. Oke. Sebenarnya aku agak penasaran nih, kan ini kalian kayak prokernya tuh banyak banget, kompleks banget, butuh banyak perlengkapan ini dan itu gitu. Itu gimana sih cara biar kalian tuh bisa mengkoordinasi semuanya, dan apakah Forpis itu juga istilahnya kayak apa ya, meminta bantuan gitu loh ke organisasi yang lain gitu? Baik, kalau masalah sarana prasarana kita gimana caranya bisa semuanya, itu lebih tepatnya ini alhamdulillahnya karena kita itu kan
dikasih amanat satu koordinator penuh. Jadi kita satu-satu. Jadi saya koordinator semuanya saya kerahkan. Jadi nggak ada yang ibaratnya saya ada wakil ketua yang nanti ibaratnya kita harus bermusyawarah terlebih dahulu kayak gini gitu. Itu kalau misalnya di Forbes sendiri itu susah karena kita monitoringnya itu lebih tepatnya untuk semuanya. Jadi karena itu kita juga ada kelebihannya di situ. Cuman ya kelemahannya kalau semisal mendapatkan koordinator yang konotasinya dia mempunyai gerakan terpimpin itu agak lebih susahnya seperti itu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau seperti itu tetap kita juga mengusahakan musyawarah. Cuman pada dasarnya kita juga harus bonding anggota. Nah oleh karena itu kita perlengkapan semuanya itu bisa tersedia dan lain-lain itu kita bisa karena bonding anggota kita juga. Dan juga kalau untuk misalnya kita ke eksternal, jujur kita juga pernah ya untuk yang apa namanya bukber. Oh iya benar. Bukber itu kita sama semuanya itu buka bersama dan kita bagi-bagi takjil. Itu tuh melibatkan seluruh forum yang ada di Kota Surakarta. Dari forum anak, forum OSIS, habis itu ada lagi forum genre dan lain-lain itu ada. Kita ada 12 forum kemarin yang kita ajak. Satu penuh kita nggak ibaratnya kita tuh sekalian belajar untuk dapur umum. Karena dapur umum kan nggak cuma serta-merta kita harus masak doang gitu enggak, tapi kita juga harus alokasikan ke gizinya seperti apa, cocoknya diberikan uang dikasih anggaran berapa, seperti itu kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi kita sama-sama belajar dan juga lagi kita ada recycle juga, kita membuat ekoenzim untuk ketahanan iklim tadi gitu. Oh begitu. Berarti kalau tapi kalau misalnya anggaran sendiri berarti mandiri dari kalian semua atau Baik. Untuk anggaran sendiri alhamdulillah kita kan sering kerjasama. Ibaratnya kita ada sponsor baik dari keren banget. kemarin National Youth Empowerment kita ambil Shopee, ada Garena juga dan lain-lain. Jadi kita juga punya ibaratnya ada rekanan bisnis ya, rekanan untuk tugas-tugas kemanusiaan. Khususnya kan PMI kan otomatis oh iya ini PMI gitu loh. Jadi kan otomatis kita diprioritaskan di situ. Oleh karena itu nggak serta-merta dari uang kita sendiri, tapi kita juga ada alokasi dana dari yang lain-lain. berarti Seperti supportnya itu. keren ya berarti Iya. ya para supportnya. Berarti nggak cuma anggota-anggotanya yang keren, tapi dari swasta juga mungkin ada yang tertarik kemanusiaan bareng-bareng kalian juga. Khususnya ya. juga kayak kita ada SPS Kak, Solo Berbagi Selamanya. Oh, Itu apa kita itu? bagi-bagi 10.000 sembako. Itu biaya pas bulan puasa itu pasti ada 10.000 sembako yang kita bagikan kepada masyarakat Surakarta. Karena poin pentingnya di situ karena kadang-kadang itu di bulan puasa itu ada mungkin yang tidak bisa bekerja ataupun ada yang lain-lain. Oleh karena itu kita juga membagikan sembako sebagai sarana bantuan logistik bagi masyarakat Kota Surakarta itu sendiri seperti itu. Dan itu pun juga bukan dari uang PMI, pure uang PMI. Karena kita kayak contoh ada dari CAR dan lain-lain kayak gitu. Ada asuransi juga yang bisa kita gandengkan lebih lanjutnya seperti itu. Gitu. Berarti kalau misalnya dari sponsor itu kalian ada bagiannya tersendiri buat kayak itu kalian misalnya kalau mau ngadain acara ini kan gede-gede kan tuh acaranya pasti tau. Terus butuh anggaran yang lumayan besar juga kan. Itu biasanya dari sponsor yang nyari kalian atau kalian nyari sponsor? Baik. Kalau kita sendiri itu lebih tepatnya kita kayak calling ya ibaratnya kayak kita calling. itu gimana caranya kita juga nggak usah repot-repot untuk kesananya, tapi kita tuh udah tahu. Kita kan karena poin awal kita udah memiliki channel, jadi karena kita udah memiliki channel, jadi kita mudah untuk mencari sponsor tadi. Contoh lagi nih kayak di Semansa sendiri kan juga ada Kreaporia tuh. Nah, Kreaporia kan juga udah top-topnya juga, dia juga udah memiliki beberapa sponsor karena otomatis kan dia udah terlirik. Nah, sama juga dengan Forbes juga ada terlirik di bagian kemanusiaan tadi seperti itu. Iya, bener ini buat kita belajar juga ya buat Soloku Sehat ya. Jadi dari Forbes nih kita kan baru merintis nih. Kita perlu belajar juga nih sama Forbes yang acaranya udah gede-gede juga ya kan. Keren banget dari anak-anaknya sendiri, terus juga mereka bisa menggandeng sponsor yang besar-besar juga kan pastinya. Jadi kalau sponsor besar tuh acaranya lebih banyak yang bisa terbantu seperti itu kan. Berarti aku suka nih sama anak-anak muda yang kayak gini nih. Buat kita belajar juga kan begitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Mungkin sedikit mengulang lagi ya Kak, pertanyaan yang sebelumnya tadi mungkin mirip-mirip juga. Kalau program kerja yang khusus menggabungkan PMR SMA se-Solo tuh apa aja ya kira-kira yang khusus PMR SMA gitu? Baik,
khusus PMR SMA. Jadi Iya. enggak kan karena poin kita kan ada 3 Kak. Iya. Iya. SD atau mula, SMP ada madya, kalau di SMA ada wira. Ada Wira. Nah, kalau untuk PMR semuanya itu nggak ada khusus-khususnya karena Oh, nggak kita ada tuh khususnya. poinnya kita jadi monitoring 3 tadi. Oh, berarti ini Jadi- gabungan gitu ya. Betul. Oh. Jadi kalau nggak kayak gitu takutnya ya Kak. Kan tahu sendiri anak-anak SD itu kan kalau udah ketemu kakak-kakaknya kayak wah seneng banget gitu. Kalau misalnya nggak diundang kayak loh kok ini kayak gini pilih kasih nih gini gini gini. lebih ke Nah, oleh gitu ya. karena itu kita mesti ada monitoring di situ. Jadi nggak serta-merta untuk PMR SMA gitu kayak gimana enggak. Cuman kalau untuk sekelas PMR ya semua program kerja kita untuk PMR. Bukan ibaratnya untuk PMR itu kita semua kan monitoring penjembatan. Oleh karena itu program kerja ini dari PMR juga untuk masyarakat juga seperti itu. Oh, oke oke Bener, oke. keren banget. Aku agak penasaran nih, kira-kira apa sih pentingnya kepalang merahan terlebih buat remaja di luar sana? Mungkin bisa ngasih tahu ke teman-teman sehat gitu. Oke, baik. Gini, kepalang merahan itu sangat penting ya, Kak. Dikarenakan kalau kita sendiri berbicara mengenai kepalang merahan, yang otomatis di pikiran masyarakat umum, palang merah tuh otomatis kayak wah nolongin orang, wah mesti bisa bidai, bisa mengobati gitu, apalagi mengobati luka kan, apalagi luka hati. Oleh karena itu, kalau di kami sendiri kepalang merah itu nggak cuman ujuk-ujuk oh ini kita harus mengobatin gini-gini, enggak. Kepalang merah itu enggak terpaku pada situ aja karena kita kepalang merah juga masalah humanity atau masalah kita ibaratnya manusiaan gitu, itu kita tekan di situ karena ya poin awalnya kepalang merah ini juga bukan untuk hal-hal di luar sana saja tapi juga dalam diri kita sendiri gitu. Jadi arti penting kepalang merahan bagi kita khususnya remaja otomatis sangatlah penting dikarenakan tadi poin awal kepalang merahan ini juga bukan untuk masyarakat juga tapi untuk kita sendiri dan ini kan juga ibaratnya ladang amal untuk kita seperti itu. Iya, bener banget sih. Keren banget. Lebih nggak kemanusiaan ya, dia Iya. banyak bergerak di kemanusiaan jadinya bermanfaat buat orang banyak. Mm-mm. Oke, aku mau tanya juga nih, kalau kan tadi udah bahas berapa pentingnya. Nah, sekarang kalau tantangannya masyarakat Solo sendiri dalam hal berkegiatan tuh apa aja? Kalau dari kalian masing-masing? Fania mau jawab? Kalau dari aku tantangan masyarakat Solo ya. Iya. Karena kita yang khususnya buat yang kita kan tadi kan bersama-sama bareng nih untuk SMP, SD, SMP, SMA kan bersama-sama kita satuin. Tantangannya sebenarnya cuma satu Kak. Biasanya itu nggak tersampaikan dengan baik ke sekolah-sekolah gitu loh. Jadi udah disampaikan nih ke gurunya, tapi gurunya ternyata aduh kadang males, aduh kadang gini, jadi nggak sampai anaknya, padahal anaknya udah excited, udah banyak yang WA kayak udah banyak yang chat, Kak kok nggak ada acara lagi, Kak kok nggak ada ngadain kayak gini, padahal kita ngadain, cuma biasanya sampai di gurunya itu susah buat melakukan perizinan gitu. Itu Jadi kalau untuk remaja iya, kan ya untuk remaja. ibaratnya kita tuh lebih ke diseminasinya tuh ibaratnya kalau dikata gagal enggak tapi ada keterbatasan di diseminasi. Nah, karena itu kita ada trik-trik tersendiri untuk gimana caranya diseminasi ini bisa lancar gitu. Mungkin dari kita pendekatan asertif, habis itu ada lagi yang namanya kita juga ada mungkin kompetisi ya kalau di sekarang itu Forbes lagi nyelenggarain juga nyelenggarain kompetisi untuk di Gria PMI. Jadi Gria PMI itu merupakan salah satu apa ya ibaratnya bukan pusat juga sih ibaratnya kayak di situ itu banyak sekali mohon maaf kayak orang gila, habis itu ada masyarakat yang mohon maaf jompo seperti itu. Jadi kita di sana itu untuk gimana caranya juga kita ada gitu loh belas kasih kepada masyarakat yang seperti ini. Oleh karena itu kita menggunakan adanya kompetisi, habis itu ada lagi yang namanya kita di sana ada sambang unit. Nah, oleh karena itu untuk masyarakat sendiri keterhambatannya tetap tadi diseminasi. Cuman poin pentingnya kami ada beberapa trik-trik gimana diseminasi itu bisa lancar seperti itu. Oke, ini tadi kita udah dengerin prokernya, itu banyak banget dan keren-keren banget. Juga prinsip mereka juga untuk kemanusiaan itu kan kayak wah banget nggak sih Mbak? Iya. Aku jadi pengen tahu nih gimana kira-kira cara daftar Forbes. Aduh. Fania, gimana Man? Kalau dari aku sendiri pengalaman aja Iya, ya, sharing pengalaman, pengalamanku. Dulu untuk mendaftar Forbes itu sebenarnya
perwakilan per sekolah. Jadi biar kita bisa menjangkau banyak, kita Forpis itu dari perwakilan per sekolah gitu. Dan karena nama Forpis yang udah tinggi juga, jadi aduh, jadi dulu di sekolahku itu juga ngadain seleksi buat diajuin ke Forpis gitu. Jadi Forpis ngasih undangan buat dulu perwakilan 2 orang per sekolah buat masuk ke Forpis. Nah, sebelum itu di sekolahku banyak yang mau ikut, jadi sampai 6 orangan mau ikut. Jadi kita seleksi dulu di sekolah, habis itu aku sama temanku lolos buat masuk ke Forpis itu. Tuh, tapi Iya. untuk Forpisnya sendiri, Sendiri Kak, nggak ada itu nggak ada seleksi. seleksi. Oh. Jadi konteksnya gini, kita ini kan relawan, Kak. Iya. Kita ini udah relawan, kok harus ada seleksi? Iya. Kalau saya relawan kan otomatis kayak udah berarti penuh, aku mau ke Forpis nih gitu. Ya udah udah ada nggak usah ada seleksi. Yang terpenting poin kita lagi ada di pemilihan koordinator. Nah, ini baru ada seleksi karena kita kan nggak serta-merta nunjuk nih kamu menjadi koordinator, kan nggak mungkin. Oleh karena itu kita ada beberapa seleksi untuk yang jadi koordinator. Salah satunya adalah tes psikotes, habis itu ada tes fisik juga. Kalau tes fisik sendiri kayak nggak kayak maaf paskib itu nggak kayak gitu. Jadi kita cuma sekedar oke, gimana fisikmu, kamu kuat apa nggak kayak gini. Habis itu ada lagi yang namanya tes tentang ini kemampuan bahasa Inggris. Habis itu ada lagi tes wawancara, dan yang poin terpenting lagi ada di tes debat gitu. Iya, betul banget. Itu mesti ada di tes debatnya. Tapi kita ujung-ujungnya lagi tetap ke ini apa namanya, coblosan apa Voting, kertasnya? voting. Voting, ya, Pemilihan untuk suara. pemilihan suaranya. Tapi untuk Forpisnya sendiri jujur Forpis tidak Tidak ada ada sama seleksi. sekali untuk seleksi seperti itu. Gitu, keren banget ya. Iya. Oh iya, aku juga penasaran sih sama ini, pertanyaan lebih ke pribadi kalian Betul, masing-masing boleh, sih ya. boleh. Kan kalian nih berkegiatan banyak juga nih di Forpis nih. Nah, kalau Fania kan masih SMP, Iya. kalau Hanin kan udah SMA. mau kelas 12 juga nih. Betul. Nah, kan banyak kegiatannya nih di sini nih. Kalau kalian sendiri tuh menyiasati bagi waktu itu kayak gimana? Baik, Fania dulu. Kalau aku sebenarnya membagi waktunya itu aku adain jadwal sih. Jadi kalau aku ngadain jadwal dan juga skala prioritas buat diriku sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya tentang kepentingan organisasi kayak di Forpis, di PMR sekolah maupun di organisasi-organisasi lain di sekolah, aku mesti mendahulukan itu. Lah terus tugasnya gimana? Aku adain waktu tersendiri buat ngerjain tugas. Itu mulai dari jam 8 sampai kadang jam 10 ataupun jam 11 malam. Jadi aku udah selesaiin semua organisasi itu sampai jam 7 kalau enggak setengah 8 gitu. Baru aku nyelesain tugas akademik sekolah gitu. Jadi nentuin jadwal buat aku sendiri, juga nentuin skala prioritas mana sih yang harus diprioritasin gitu. Iya, benar banget, benar banget. Kalau Hanin? Oke, kalau aku sendiri aku ada namanya triangulasi prioritas, Kak. Jadi yang pertama untuk organisasi, kedua untuk sekolahan, dan ketiga untuk diriku sendiri. Diriku sendiri ini khususnya juga untuk diriku dan untuk keluargaku. Jadi kita ada kalau aku sendiri menerapkan itu karena Iya. poin pentingnya kami kalau triangulasi prioritas kan dia kan bentuknya ini Segitiga. segitiga. Nah, segitiga itu kan semakin ke atas kan otomatis semakin penting. Iya. Oleh karena itu aku mengawali dengan diriku sendiri, habis itu baru ke sekolahan, baru ke organisasi. Cuman untuk kita pembagian waktu kan karena saya juga koordinator, Fania juga koordinator, otomatis kan kita harus mengutamakan juga ke Forpis juga. Nggak mungkin kalau kita nggak mengutamakan ke Forpis karena poin penting kita ada di lingkup daerah juga, otomatis kan kita kan harus bisa mengkoordinasi PMR ya. Oleh karena itu kalau saya sendiri emang mengatur waktunya dengan cara hal-hal yang tidak saya duga, maksudnya barang nggak yang saya gunakan itu saya gunakan dengan sebaiknya. Contoh, saya nggak pernah nge-game sama sekali. Ini kayak wah nggak lumrah nih buat cowok gitu. Aku sama sekali nggak pernah nge-game. Yang kedua, kalau untuk belajar ya belajar seadanya sih. Maksudnya Jawi juga nggak SKS, nggak kebut malam gitu. Cuman ya tadi poin awalnya tetap aku membagi waktu yang dimana waktu longgarku itu nanti tak buat apa namanya untuk tugas-tugas yang lain gitu. Khususnya kan kalau aku sendiri punya apa ya, ibaratnya punya kedekatan misalnya kayak anggota ya. Anggota kan saking dekatnya kan. Jadi kalau aku butuh apa-apa langsung telepon, nggak pernah kayak basa-basi dulu. Dia lagi apa? Nggak pernah kan. Maksudnya tiba-tiba itu kayak Kak Anin nelpon nih, Kak Anin nelpon. Biasanya kan kayak gitu, kayak Fania tuh biasanya tiba-tiba kayak kaget. Oh, Anin telepon. Apalagi kalau dia lagi sekolah. Wah, itu. Maka dari itu, jadi kayak aku itu lebih ke tepatnya gimana caranya
membagi waktu itu yang hal yang tidak penting aku gunakan, hal yang aku ya nggak penting aku gunakan seperti Oh, itu. Gitu. Oke, Menarik banget nggak sih? Iya, mungkin kamu ada yang bertanya nggak gimana? Lebih ke apa ya? Bingung juga deh. Soalnya keren banget kan, mereka tuh Iya. baru di umur segini tuh mereka udah bisa bagi waktu yang sedemikian rupa, Iya. terus juga memanfaatkan waktunya sebaik mungkin kan, buat membantu, buat diri Betul. sendiri, buat keluarga, buat sekolah. Iya. Jadi ya balance ya berarti ya kalian Harus hidupnya. balance sih, terutama kan Iya. kita kan itu mau TKA kan. Oh, jangan dibahas ya. Makanya itu kita harus prepare sedini mungkin kayak Iya. gitu. Maka dari Iya, itu kita harus balance semuanya sih kayak Iya. gitu. Oke, ini nih mungkin udah mau masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau kalian sendiri apa pesannya buat apa pesan dan harapan buat Forpis ke depannya Oke, mana dari dulu? kalian? Kalau aku pesanku apa ya? Semakin berkembang aja menjangkau teman-teman yang mungkin belum ikut ataupun belum masih susah buat dijangkau gitu. Jadi semakin semangat, semakin mau untuk menjangkau. Jadi jangan capek-capek buat menjangkau, ayo ikut gitu, jangan capek-capek. Dan harapannya ya semoga tetap maju aja, nggak pernah kasih kendor. Jadi terusin aja untuk tetap melakukan proker-proker di setiap minggunya gitu. Jadi nama Forpis juga nggak bakal redup, kita juga kemanusiaan juga nggak bakal berkurang. Keren. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin pesannya juga sama kayak Fania, karena kita kan mesti kan satu pemikiran juga, nggak maksudnya nggak sekerucut itu sih. Cuman kalau dari aku sendiri tetap gimana caranya masyarakat tuh harus bisa mengetahui bahwasannya ada orang-orang di sana yang membutuhkan uluran tangan. Dan oleh karena itu juga Forpis ini juga membantu, ibaratnya membantu dalam artian baik dari kita membantu, baik kita support maupun dari kita langsung seperti itu. Nah oleh karena itu kalau untuk pesan buat masyarakat khususnya para remaja juga, itu juga kita nggak boleh sampai ada yang dimana mereka di luar sana itu membutuhkan uluran tangan tapi tidak kita bantu dengan sebisa kita juga, seperti itu sih. Wah bener nih pesannya nih. Nah Iya. itu berhubungan juga nih sama kegiatan kita nih Soal Aku Sehat Iya. nih. Oh ya aku juga mau jelasin ke teman-teman nih, kalau podcast kita hari ini itu kita kolaborasi juga nih sama Stalks. Jadi Stalks itu tuh kayak podcastnya Semansa sama Soal Aku Sehat. Jadi ini podcast yang collab Stalks sama podcast Soal Aku Sehat. Nah Iya. tadi kan pesan dari Vania sama Hanin ini sangat berhubungan nih sama kegiatan kita ke depannya. Nah, jadi Soal Aku Sehat besok tuh mau ada agenda kita yang kedua. Jadi kemarin kan udah terlaksana yang pertama, itu kita berbagi di Rumah Berkah ya. Nah, yang kedua nih kita punya agenda program kerja lagi. Jadi mungkin teman-teman Vania atau Hanin yang kan teman kalian nih banyak nih bisa nih Iya. bantu Iya. dipromosiin buat kegiatannya Soal Aku Sehat ke depannya. Jadi Siap. Soal Aku Sehat ini juga bakalan open recruitment juga buat relawan-relawan atau yang mau ikut berbagi untuk kegiatan yang kedua ini. Kita udah mulai buka buat eksternal juga, jadi nggak cuma dari dalam Soal Aku Sehat. Jadi Iya. kita juga nanti mau open recruitment juga seperti Iya, itu. mungkin bisa dicek di Instagramnya nggak sih, Iya. Mbak? Di Waduh, keren nih. @solokus.sehat gitu Iya, ya. Bisa begitu. dikasih tahu ke teman-temannya kayak Siap. mungkin kita bisa lebih meningkatkan kemanusiaan kita dengan membantu teman-teman di luar sana. Ya, bener nih kan sesuai nanti tadi pesannya dari Iya. Vania sama Hanin, kalau kita juga harus peduli sama orang yang membutuhkan juga. Jadi kita mau membantu merealisasikan pesan dari Hanin Siap. sama Iya. Vania nih dengan Siap. kegiatan kita di Soal Aku Sehat selanjutnya seperti Siap. itu. Kita harus semakin Mendukung, support dan iya. juga kita harus promosiin juga nih Soal Aku Iya Sehat. bener, nanti minta tolong dipromosiin ya. Mungkin Siap. dari Farpis sendiri kalau ada yang mau pesan disampaikan buat teman-teman. Oke, baik. Fania, mungkin? Ada nggak Fania? Kalau aku apa ya? Kalau dari aku sih tetap tetap itu sih menjaga kesadaran diri kita tentang seberapa pentingnya kita untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi jangan anggap kayak oh aku nggak kenal sama kamu, aku nggak usah bantu kamu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus tetap guyup, tetap ngerangkul satu sama lain walaupun kita nggak kenal, karena setiap orang yang ada di sekitar kita itu sesama kita, teman-teman. Jadi Iya.
ya kita harus tetap Ngeri. membantu satu lain. Bener banget ya. Ya poin pentingnya kami tetap kita bisa mensupport dengan penuh Soloku Sehat juga untuk mungkin kita bisa kan untuk kita kolaborasi Iya sama bisa dong, Forpis. bisa banget. Nah, Boleh bisa banget nih kalau banget. kayak gini. Iya. Apalagi kan ini kan campaign juga ya ibaratnya Iya, kalian iya. tuh ibaratnya kayak kalian volunteernya udah kayak ibaratnya wah gitu. Aku sangat approve kayak aku tuh kayak wah gitu. Kalian tuh kayak keren banget gitu. Iya. Cuman jangan lupa juga kalau kayak gitu ajak-ajak Forpis juga dong. Bener banget dong, itu dong. Kayak gitu sih. Jangan lupa nanti juga kita mungkin bisa lebih tahu banyak lagi tentang Forpis. Mungkin dicari-cari apa Instagramnya Forpis nih biar kita bisa kepoin lebih Oke, banyak. baik. Ini mau yang sebutin yang mana? Soal aja ya. Forpis Surakarta udah gitu aja. Forpis Surakarta. udah ketemu nanti. Oke deh, berarti jangan lupa follow Soloku.sehat sama Forpis Surakarta. Asik. Iya, benar. Oke. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Iya nih. Iya, kita udah tahu banyak tentang Forpis. Kita juga udah beritahu perkenalkan tentang Soloku Sehat juga. Jadi mungkin untuk topik pembicaraan kita pada podcast hari ini mungkin sudah cukup ya karena kita Iya. juga sudah dapat insight yang banyak nih dari Fania sama Hanin. Terima kasih banyak ya Fania sama Hanin. Sama-sama kembali kasih Kakak. Lancar terus ya acara Forpisnya. Amin. Bantu juga nanti untuk dipromosin Soloku Siap. Sehat. Yes. Siap banget. Iya, oke. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara Penghujung juga. acara. Terima kasih buat teman-teman yang udah lihat video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah.